Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan doa pada awal pagi hari ini, awal pelajaran ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya, kita mengharap semuanya pembelajaran ini agar berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya anak-anak? Baik semua kan? Siapa aja yang tidak masuk di sini? Saya absen dulu ya. Barangkali ada yang tidak masuk. Vicky, Reza, Andi, masuk semua ya. Tempat duduknya sudah cukup atau ada yang kurang? Alat tulisnya, buku sudah lengkap kan? Pagi kali ini mata pelajaran akidah akhlak, yaitu materinya tentang adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua. Perilaku adab terpuji terhadap orang tua. Adab terpuji dengan orang tua, adab terpuji dengan orang tua dan guru. Ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaitu yang pertama, agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah, termasuk larangan mempercayai ada kekuatan lain yang mempengaruhi dan menguasai jiwa dan raga selain yang datang dari Allah. Nah, jadi kita tidak boleh mempercayai kepada selain Allah. Jadi kita harus percaya bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Yang kedua yaitu agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak. Perintah berbuat baik kepada orang tua disampaikan oleh Allah bersamaan atau sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah. Hal ini tentu mengandung maksud agar manusia mengerti dan menyadari bahwa betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ridho wa ridho walidain. Ridhonya Allah itu, ridhonya orang tua itu, maka ridhonya Allah. Yang selanjutnya yaitu nikmat yang diterima oleh manusia paling banyak didatangkan dari Allah. Kemudian nikmat yang diterima dari orang tua. Oleh karena itu, kewajiban anak adalah berterima kasih kepada orang tua. Bentuk terima kasih tersebut adalah dengan cara berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan disebutkan juga, andaikan orang tua mengambil tulangnya anaknya, terus andaikan orang tua tersebut mengambil daging anaknya untuk dipersembahkan kepada orang tuanya, maka pengabdiannya itu belum cukup kepada orang tua. Inilah orang tua sangat berjasa. Makanya ada kata-kata
sepanjang jalan, kasihnya orang tua kepada anak sepanjang jalan, kasihnya anak kepada orang tua sepanjang jalan. Makanya ada kata-kata sampai begitu. Selanjutnya yaitu apabila salah seorang di antara kedua bapak atau ibu atau keduanya telah berumur lanjut sehingga mengalami kelemahan jasmani sehingga tidak bisa lagi mencari nafkah, mereka harus hidup bersama anak-anaknya agar mendapatkan nafkah dan perhatian. Oleh karena itu, anak wajib memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Bahkan secara khusus dalam ayat tersebut menegaskan anak tidak boleh berkata kasar seperti berkata sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma innahu kana fahisha wa kana masira. Maka anak tersebut tidak boleh mengatakan apalagi sampai memarahinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Isra, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ini perkataan saja tidak boleh, apalagi memarahinya. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, jadi adab kepada orang tua itu harus mulia, harus dengan halus, harus dengan nada yang halus, tidak boleh kasar. Itulah salah satu adab kepada orang tua. Yang selanjutnya yaitu tidak memandang dengan tatapan yang tajam. Nah, jadi tidak boleh seorang anak itu kepada orang tua tidak boleh memandang dengan tatapan yang sangat tajam. Sebagai seorang yang jauh lebih muda, kita dianjurkan untuk tidak memandang orang yang lebih tua dengan tatapan yang tajam. Ini kepada orang yang lebih tua saja tidak boleh, apalagi kepada orang tua kita, sangat tidak boleh. Dan tidak menyenangkan berikan tatapan yang lembut dan hangat ketika berhadapan dengan orang tua. Jadi kita harus memberi penglihatan yang lembut, yang hangat kepada orang tua. Tidak boleh tidak boleh memberikan penglihatan yang tajam. Sebagaimana yang terdapat pada Soleh, sebagaimana yang terdapat pada Sahih Bukhari nomor 2731, yang mana para sahabat kala itu selalu memandang dengan penuh hormat kepada Rasul, di mana mereka menjalani Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu yang kedua, tidak mendahulukan bicara. Nah, jadi ketika orang tua mau bicara, maka anak tersebut harus diam terlebih dahulu, harus mendahulukan pembicaraan orang tua, tidak boleh mendahuluinya. Adab selanjutnya adalah berbicara dengan mendahulukan yang lebih tua. Biarkan mereka yang lebih tua untuk berbicara terlebih dahulu, untuk menyenangkan hati mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang artinya, dulu kami berada di sisi Nabi SAW. Kemudian didatangkanlah bagian dalam pohon kurma. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya di antara pohon adalah pohon yang menjadi permisalan bagi seorang muslim.
aku sebenarnya ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma. Namun karena masih kecil, aku lantas diam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, itu adalah pohon kurma. Dijelaskan di hadis riwayat Bukhari nomor 72 dan Muslim nomor 2781. Inilah Ibnu Umar sangat mendahulukan yang lebih tua, meskipun Ibnu Umar tersebut sudah tahu bahwa itu bukan kurma. Yang ketiga yaitu berbicara dengan nada yang lembut. Jadi adab kita kepada orang yang lebih tua, lebih-lebih kepada kedua orang tua, harus dengan nada yang lembut, tidak boleh dengan nada yang kasar. Sebagaimana yang lebih muda, hendaknya kita berbicara dengan nada yang lembut dan penuh sopan santun. Jangan pernah berbicaralah dengan nada yang tinggi, apalagi membentak pada orang tua, itu tidak boleh. Dari Al-Musawwir bin Mahramah radhiyallahu an tentang sahabat Rasulullah terhadap Rasul ketika berbicara, yang artinya jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Inilah kita harus mencontoh sifatnya sahabat kepada Rasulullah. Kita kepada orang tua harus begitu juga, harus memandang dengan pandangan yang lembut, dengan berbicara yang lembut juga. Kemudian yang nomor 4 yaitu tidak duduk di depan orang tua saat mereka berdiri. Jadi ketika ada orang yang lebih tua atau lebih-lebih kedua orang tua, tidak boleh duduk di depan mereka yang saat berdiri, tidak boleh. Jika orang tua sedang berdiri, maka hendaklah kita ikut berdiri dan tidak duduk di depannya atau di hadapannya. Hal ini dimaksudkan untuk menyelisihi kebiasaan orang kafir yang justru duduk saat orang tua berdiri, sehingga dianggap tidak sopan dalam Islam. Nah, jadi kita tidak boleh mengikuti tingkahnya orang kafir, sebagaimana orang kafir duduk di hadapannya orang yang lebih tua yang berdiri. Kita tidak boleh menirunya. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu selalu mendahulukan orang tua. Urusan apapun kita harus mendahulukan orang yang lebih tua atau lebih-lebih kedua orang tua. Sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW mengenai 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Salah satunya pun berdoa kepada Allah, di mana dalam doa tersebut menunjukkan bahwa ia selalu mendahulukan untuk memberi susu kepada yang orang lebih tua sebelum memberikannya pada anak-anak sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu meminta maaf. Sebagai seorang anak, hendaknya kita selalu meminta maaf kepada orang tua jika kita telah berbuat salah, sebagaimana yang dicontohkan oleh saudara Yusuf alaihissalam, yang mana mereka meminta maaf kepada orang tua mereka ketika berbuat salah. Nah, jadi kita ketika mempunyai salah kepada orang tua, maka kita harus meminta maaf. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, yang artinya yaitu, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau orang-orang yang berbuat dosa. Quran surat Yusuf. Yang selanjutnya yaitu selalu berkata baik.
meskipun orang tua mencela atau berkata buruk pada kita, hendaknya kita selalu membahas dengan perkataan yang baik. Kita tidak boleh membahas perkataan yang kotor, yang jorok, yang tidak baik kepada orang tua. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra, yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ini tidak boleh. Perkataan ah saja tidak boleh, apalagi perkataan yang sangat kasar, itu sangat tidak boleh. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari murid-murid, silahkan dipertanyakan. Saya kasih waktu sebentar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut di pertemuan depan ya, minggu depan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, semoga sehat selalu. Saya tutup saja. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.